Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Toko penjualan sepatu di Pasar Sambu Jalan Sutomo, Kota Medan hangus terbakar. 15 orang kaki tangan Apin BK, bos besar judi daring di Sumatera Utara ditangkap. 3 anggota polisi yang terlibat dalam kasus perampasan sepeda motor ditetapkan sebagai tersangka. Usai melakukan pemeriksaan terkait 3 anggota polisi yang terlibat dalam kasus perampasan sepeda motor milik seorang warga di kawasan Kampung Lalang, Kota Medan, polisi kini menetapkan 4 orang tersangka termasuk 3 orang anggota polisi. Ketiga anggota polisi masih menjalani proses persidangan kode etik, di mana sanksi terberatnya adalah pemberhentian secara tidak hormat. Setelah polisi melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap 4 orang pelaku perampasan motor milik seorang warga di kawasan Kampung Lalang, Kota Medan pada Rabu lalu, polisi kini menetapkan status hukum ke-4 pelaku, di mana 3 diantaranya adalah anggota kepolisian Polrestabes Medan. Polrestabes Medan menetapkan ketiga anggotanya sebagai tersangka, di mana penetapan tersebut berdasarkan dari beberapa barang bukti dan rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial. Terkait persidangan kode etiknya, ketiga pelaku berinisial H, B, dan A akan tetap menjalankan proses sidang kode etik, di mana hukuman terberat adalah pemberhentian tidak hormat. Yang pertama, bahwa untuk para pelaku ini telah dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan juga untuk pelanggaran kode etik profesi, karena mereka 3 orang ini adalah anggota Polri, juga sedang berjalan, dan dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kita akan menindak dengan tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, bahkan sampai dengan pemecatan ataupun PTDH. Sebelumnya diketahui kejadian ini berawal saat korban menawarkan sepeda motor miliknya di media sosial. Kemudian 2 orang dari komplotan meminta bertemu untuk melihat kondisi sepeda motor yang ditawarkan korban di media sosial. Setelah bertemu dan cocok harga, tiba-tiba 2 pelaku lain datang dengan mengendarai mobil. Pria di dalam mobil kemudian merampas kunci dan STNK kendaraan korban, serta mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Korban yang curiga berusaha merampas STNK dan kunci yang disita para pelaku. Korban juga meminta kepada para pelaku untuk menunjukkan identitas sebagai anggota polisi. Karena mendapat perlawanan, komplotan ini panik dan berusaha kabur dengan mengendarai mobilnya. Sempat terjadi tarik-menarik antara korban dengan para pelaku. Kini polisi tengah memburu seorang pelaku lainnya yang masih kabur saat hendak ditangkap. Keempat tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Diduga mengalami kelainan fisiologis tanaman padi disebabkan oleh defisiensi unsur kalium magnesium dan pH rata asam, puluhan hektar tanaman padi di Desa Serbajadi, Kabupaten Deli Serdang gagal panen. Akibatnya hasil produksi menurun 50%. Hampir 50 hektar tanaman padi milik petani gagal panen akibat diduga mengalami kelainan fisiologis tanaman padi yang disebabkan oleh defisiensi unsur kalium magnesium dan pH rata asam di kawasan Dusun 1A, Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Terancam gagal panen ini bukanlah kali pertama terjadi di desa ini. Guna mengantisipasi kerugian besar untuk ketiga kalinya, petani mencoba mengikuti saran yang diberikan dengan menyemprotkan vitamin ke tanaman padi agar tanaman tetap subur dan hasil baik. Namun usaha para petani sia-sia karena hasilnya tidak berpengaruh terhadap kerusakan tanaman padi mereka. Jadi udah 2 kali panen ini kami termasuk sebagian gagal total, sebagian agak lumayan. Tapi pun kami belum tahu apa penyebabnya padi kami ini. Lantaran kami pun udah berobat balik, nyemprotkan yang ini, kenyataannya tetap juga kayak gini. Jadi kami agak udah bingung.
Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Medan Krio Yulheri Lubis menyebutkan, petugas yang menerima laporan dari para petani yang mengalami gagal panen bukan hanya karena hama dan penyakit. Saat ini pihaknya sedang mengambil sampel tanah dan tanaman padi untuk diuji di laboratorium. Dari laporan yang kami terima dan ini kami sudah periksa, itu bukan dari gejala hama dan penyakit. Namun dalam ilmu pertanian yang kami tahu itu penyakit fisiologis. Oleh karena itu, untuk pemeriksaannya ini akan kami ambil sampel tanah dan sampel tanaman, itu akan kami bawa ke laboratorium yang memeriksa, yang bisa memeriksa tanah ini secara detail. Kemudian hasilnya ini nanti akan kami sampaikan ke petani. Kemudian untuk musim akan datang ini kami harapkan petani mau menerapkan apa hasil dari pemeriksaan kami. Uji laboratorium terhadap tanah dan tanaman padi tersebut, para petani berharap kendala kembang biaknya tanaman padi di desa Serbajadi dapat segera teratasi, sehingga para petani dan masyarakat dapat mencapai hasil panen yang maksimal. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, untuk meningkatkan jumlah penumpang baik domestik maupun internasional setelah PT Angkasa Pura II resmi menyerahkan pengelolaan Bandara Kuala Namu kepada PT Angkasa Pura Aviasi, langkah pertama pengelola akan mempekerjakan kembali karyawan yang sempat dirumahkan akibat pandemi COVID-19. Selain itu, target pencapaian penumpang menjadi 15 juta penumpang pada tahun 2023. Pengelola Bandara Kuala Namu terus berbenah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada penumpang. Segenap unsur manajemen pun melakukan pemantauan sejumlah fasilitas layanan konsumen di terminal keberangkatan penumpang Bandara Kuala Namu. Di antaranya ruang tunggu penumpang, jalur pemberangkatan, operasional counter check-in, mesin X-ray, dan lainnya. Segala sesuatu kebutuhan penumpang akan mendapat perbaikan bertahap secara optimal. Setelah pengelolaan diambil alih PT Angkasa Pura Aviasi, Bandara Kuala Namu akan mewujudkan capaian target menjadi Bandara Kuala Namu sebagai hub wilayah barat berkelas internasional. Untuk mendukung peningkatan layanan dan fasilitas Bandara Kuala Namu, PT Angkasa Pura Aviasi tentunya akan menambah karyawan untuk bidang penataan, kebersihan, pengamanan yang saat ini sudah berjumlah sekitar 380 orang. Makanya sekarang kita mau kembalikan normal sebelum pandemi. Berarti nggak ada pekerja-pekerja yang dirumahkan lagi? Sementara akan kita panggil kembali, Pak. Panggil kembali. Ada proses itu ada. Ada prosesnya. Proses perekrutan ulang atau tinggal memanggil aja? Yang sudah ada kita panggil ulang. Adapun target pencapaian penumpang pada 2023 mendatang sebanyak 15 juta penumpang. PT Angkasa Pura Aviasi berharap dukungan para pemangku kepentingan yang ada, baik pemerintah, masyarakat, dan media sebagai penyampai informasi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya, Freddy Cahya, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.